Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korindra Utama, izinkan mempresentasikan final project mata kuliah Data Analytics for Industrial Engineering dengan Machine Learning Orange. Yang pertama untuk introduction and problem statement. Pada final project ini, saya menggunakan workflow machine learning di Orange untuk memprediksi biaya, klaim asuransi kesehatan, expense, berdasarkan karakteristik nasabahnya. Masalah yang ingin saya jawab adalah, seberapa baik kita bisa memprediksi besarnya expense yang hanya dari informasi usia, jenis kelamin, BMI, jumlah anak, status perokok, dan region. Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk membantu perusahaan asuransi menentukan premi yang lebih akurat dan mengelola resiko portofolio nasabahnya. Untuk dataset explanation, dataset yang saya gunakan adalah dataset insurance yang didapat dari Kaggle dengan 1338 baris dan 7 kolom. Di widget file, saya mengatur expense sebagai targetnya. Untuk data cleaning and pre-processing, di select column saya pastikan kembali bahwa expense berada di bagian target, sementara age, BMI, children, sex, smoker, dan region berada di bagian feature. Untuk data cleaning saya menggunakan widget impute dengan metode average most frequent. Artinya, jika ada nilai kosong pada variabel numerik akan diisi dengan rata-rata. Dan pada variabel kategorikal diisi dengan kategori yang paling sering muncul. Langkah ini memastikan tidak ada baris yang hilang hanya karena missing value. Untuk selanjutnya, workflow in Orange-nya akan saya jelaskan dengan langsung aplikasi Orange-nya. Oke, pada bagian file, di sini saya masukkan data insurance-nya dan terbaca di sini 1338 baris dengan 7 kolom. Kemudian saya sambungkan kepada select column untuk memastikan expense sebagai target dan kolom lain menjadi feature. Output dari select column saya sambungkan ke input. Nah, untuk input, di sini saya menerapkan strategi average most frequent untuk menangani kemungkinan missing value di semua kolom. Jika ada nilai kosong pada variabel numerik, nilai tersebut akan diisi dengan rata-rata. Dan jika ada nilai kosong pada variabel kategorikal akan diisi dengan kategori yang paling sering muncul. Ini memastikan kualitas data konsisten sebelum masuk ke model yang akan kita pakai nanti. Setelah dari input, eh, saya memecah menjadi dua model, yaitu random forest dan linear regression. Kenapa? Karena data yang saya gunakan itu sangat cocok untuk model supervised. Oke. Eh, Kedua widget ini menerima data yang sama, sehingga perbandingan performanya adil. Linear regression menggunakan pengaturan default dengan fit intercept. Seperti ini contohnya. Ini fit intercept dan random forest saya setting menggunakan number of trees itu adalah 50. Nah, selain disambungkan ke random forest dan linear regression, keluaran input saya sambungkan ke test and score. Kedua model nanti kemudian disambungkan sebagai linear ke test and score sehingga dalam satu tabel saya bisa langsung melihat dan membandingkan metrik seperti MSE, RMSE, MAE, MAP, R2. Nah, di sini dapat kita bandingkan random forest nilainya RMSE, MAP, dan MAPE itu relatif di bawah dari linear regression dan R kuadratnya lebih tinggi dari random forest. Nanti akan saya jelaskan di PowerPoint untuk evaluasinya. Nah, setelah itu, setelah kita menggabungkan kedua model, kemudian kita sambungkan lagi ke prediction sebagai jembatan untuk mencapai scatter plot. Nah,
Pada scatter plot, saya menetapkan expand di aktual sumbu X dan hasil prediksi model di sumbu Y, sehingga secara visual dapat terlihat seberapa dekat prediksi terhadap nilai sebenarnya. Plot linear regression dan random forest saya tampilkan terpisah untuk memudahkan perbandingan visualnya. Nanti akan saya evaluasi di PowerPoint-nya. Dengan alur ini, workflow saya di Orange sudah mencakup seluruh proses end-to-end. Mulai dari input data, pemilihan kolom, pembersihan data, pembangunan dua model, kemudian evaluasi kuantitatif dengan test and score, sampai evaluasi visual dengan prediction dan scatter plot-nya. Kita lanjut untuk evaluasi di PowerPoint. Nah, ini untuk model performance dan evaluasinya. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa random forest secara konsisten mengungguli linear regression dalam memprediksi biaya klaim asuransi seperti yang saya lihatkan pada test and score yang di aplikasi Orange tadi. Hanya hal ini terlihat dari nilai RMSE dan MAE yang jauh lebih kecil serta nilai R2 yang lebih tinggi sehingga model mampu menjelaskan proporsi variasi expense yang lebih besar. Untuk visual, scatter plot random forest juga menunjukkan sebaran titik yang lebih rapat di sekitar garis diagonal dibanding linear regression, yang menandakan prediksi yang lebih mendekati nilai aktual pada hampir seluruh rentang biaya klaim. Dengan kata lain, untuk dataset insurance ini, random forest adalah model yang paling layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait estimasi biaya klaim. Untuk insight dan recommendation, dari hasil model terlihat bahwa random forest memberikan akurasi terbaik dengan error jauh lebih kecil dan R kuadrat mendekati 0,95, sehingga paling layak dipakai untuk memprediksi expense. Model juga menunjukkan bahwa nasabah, perokok, dan BMI tinggi dan usia lebih tua cenderung memiliki biaya klaim yang jauh lebih tinggi, besar dibandingkan kelompok lainnya. Rekomendasinya, perusahaan dapat menerapkan premi berbasis risiko yang lebih tinggi untuk kombinasi perokok dan obesitas, agar biaya klaim yang tinggi dapat ditutup oleh premi. Perusahaan perlu mendorong program kesehatan seperti program berhenti merokok dan pengelolaan berat badan untuk menurunkan risiko klaim jangka panjangnya. Model random forest ini bisa dijadikan alat bantu underwriting saat menilai calon nasabah baru, sehingga keputusan lebih berbasis data, bukan hanya intuisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.